Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel Maret 27. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilimpahi rezeki yang berkah, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Teman-teman, di video kali ini kita akan menyaksikan satu hal yang makin kesini makin terang benderang. Betapa besarnya kebencian gerombolan Roy Suryo CS terhadap sosok yang bernama Joko Widodo. Kenapa saya bilang kebencian? Karena kalau ini soal kebenaran, ya harusnya sudah selesai dari dulu, teman-teman. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya, ya. Isu ijazah Jokowi terus diotak-atik, dipelintir, digiring, dan diproduksi ulang, seolah-olah ini perkara rumit, misterius, dan penuh konspirasi. Padahal faktanya apa, teman-teman? Ya, ini perkara paling sederhana di dunia pendidikan. Tidak ribet, tidak rumit. Tapi oleh Roy Suryo CS, isu ini sengaja dipelihara. Pertanyaannya kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Ya, karena isu ini sebenarnya bukan soal ijazah. Ini soal dendam politik, sakit hati, dan kebencian yang sudah kronis. Mereka terus menarasikan seolah-olah ya ijazah Pak Jokowi palsu. Berbagai cara dilakukan, potong video, cocokin font, analisa ala-ala, sampai bikin publik bingung sendiri. Tujuannya satu, memprovokasi pendukungnya dan membohongi publik. Teman-teman, di video kedua nanti kita juga akan melihat dan mendengar betapa muak dan jengkelnya teman-teman seangkatan Pak Jokowi. Karena bagi mereka ini bukan cuma menyerang Jokowi, kalimatnya sederhana tapi menohok. Ijazah kami sama dengan ijazah Jokowi. Kalau ijazah Jokowi dibilang palsu, itu artinya ijazah kami semua palsu. Ini logika dasar. Tapi entah kenapa tidak pernah masuk ke kepala Roy Suryo CS, teman-teman ya. Dan pertanyaan paling penting, teman-teman. Kalau memang ijazah itu palsu, kenapa bukan UGM yang dituntut? Kenapa bukan universitasnya yang dipermasalahkan? Kenapa justru Pak Jokowi yang terus diseret-seret? Jawabannya jelas, karena ini bukan soal akademik, ini soal politik. Di video ketiga nanti, kita juga akan mendengar pernyataan Pak Susno Dwaji yang dengan santai, tapi menusuk, menyindir Roy Suryo dan gerombolannya. Beliau bilang, membuktikan ijazah itu palsu atau asli, sebenarnya sangat mudah. Tidak perlu ribet, tidak perlu drama, tidak perlu jadi profesor cocok logi. Waduh. Tapi kalau isu ini diselesaikan, mereka kehabisan panggung. Jadi teman-teman, yang kita saksikan hari ini bukan perjuangan kebenaran, melainkan pertunjukan kegaduhan yang sengaja dipelihara. Dan pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau dibodohi oleh narasi yang itu-itu saja? Selain itu, masih banyak video menarik dan pernyataan penting lainnya yang akan kita bahas. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Karena di channel Maret 27, kita tidak hanya bicara keras, tapi pakai logika dan akal sehat. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke videonya. Sebetulnya ini pembuktiannya sederhana lah. Ya. Kampusnya UGM sudah mengatakan, ya, buat ijazah. Yang sebagai pembuat ijazah, ini benar saya yang keluarkan, Asli, ini ya. ijazahnya asli, dia benar alumni saya. Sebetulnya kan selesai. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah di sini kelihatan Prof mens reanya orang-orang ini. Kalau saya bilang, ini kelihatan niat jahat orang-orang ini. Apakah pernah? Apakah ada track record UGM memalsukan ijazah? Apakah ada track record UGM bermasalah dengan penerbitan ijazahnya? Oke. Kalau tidak ada, so apa alasannya? Ya, mereka itu tidak mengakui atau tidak mempercayai. Berarti kan memang ada niat yang jahat di sini. Oke, dari pelapornya jadi begitu setelah, setelah UGM mengatakan itu, tetap aja orang-orang ini ya dioprek-oprek ya, yang ininya lah, yang hidungnya lah, yang fontnya, ijazahnya, yang stempel. Pembuktian apa? Nggak ada kepentingan ijazah Pak Jokowi dijadikan penelitian di sini, nggak ada kepentingan. Jadi memang niatnya orang ini memang jahat, nggak bener gitu loh. Karena secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, UGM memang sah menerbitkan ijazah. Sebagai yang menerbitkan ijazah,
Ya memang dia harus menyatakan Oke. itu benar atau tidak dia mengeluarkan, dan udah nyatakan benar. Ternyata orang-orang ini terus saja dia memfitnah itu ijazah palsu, menyerang kehormatan Pak Oke. Jokowi, Baik. mendiskreditkan Pak Jokowi. Ya wajar dia melapor. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini. Oke. Tidak cukup dengan itu saja. Tanya teman seangkatannya. Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85. Pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo. Kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya itu semua cukup. Ya. Mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau di, nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Baris-Krim keluar SP3 ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaporat dan apa enggak? Ya perlu silakan dilaporat kan, tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaporat. Yang ngeluarkan kok yang ngeluarkan ini lah di laborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu.
Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih. Karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat luar biasa datang dari salah satu guru besar UGM yang bernama Profesor Zainal Arifin Muchtar atau sapaan akrabnya ini Uceng, yang dimana dia juga merupakan salah satu otak dari film dokumenter Dirty Vote. Masih ingat kan Dirty Vote seperti apa isinya? Dan mungkin kita sudah bisa mengkategorikan bahwa Uceng ini merupakan salah satu pembenci Pak Jokowi juga. Tapi yang sangat mengejutkan teman-teman, Uceng memberikan sebuah pernyataan yang sangat-sangat luar biasa di luar prediksi BMKG mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan ternyata dia sudah mewawancarai beberapa guru besar di UGM yang tahu tentang Pak Jokowi. Dan Prof. Uceng juga sudah mengkonfirmasi seperti apa skripsi Pak Jokowi yang ternyata ada kesamaan dengan skripsi yang ada di Fakultas Hukum. Waduh, ini tentu merugikan Roy Suryo. Dan sepertinya kita sudah bisa menebak nasib Roy Suryo nanti seperti apa. Saya harap kalian nonton sampai habis videonya. Sebenarnya ini persoalan sederhana. Soal ijazah ini. Satu, saya berbicara dengan beberapa orang. Karena saya tidak mengetahui fakta aslinya. Ya. Dan saya bukan pejabat universitas yang bisa membuka datanya orang. Saya bukan dong, karena saya bukan siapa-siapa, bukan jadi rektor UGM, jadi nggak mungkin saya bisa membuka data. Saya bertanya ke beberapa teman, profesor, yang kalau kita mau bagi misalnya pembagian politik di tahun 2024, dia bukan pendukungnya Pak Jokowi. Bukan pendukung. Dia berada di barisannya capres lain. Bukan capres pemenang juga. Gitu kan. Saya nanya, mereka bilang, iya, Jokowi tamatan UGM. Jokowi tamatan UGM. Jokowi tamatan UGM. Yang kedua, UGM menurut dia ya, hanya bisa memastikan di wilayah yang UGM memang punya. Betul. UGM punya apa? Ya, berkas-berkas yang ada. Dan sebenarnya tidak serta-merta kita bisa mengkritisi berbasis pada data yang ada. Saya kasih contoh begini, Bang. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini itu nggak ada tanda tangan pembimbingnya. Wow, kalau diperiksa di Fakultas Hukum ini sebagian besar tidak ada tanda tangan pembimbingnya. Waduh. Apa kabar Roy Suryo? Apa kabar Tifa? Apa kabar Rismon? Ini, waduh. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak. Jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang buat tanda tangannya. Kalau diperiksa di situ coba ada yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa gini. Wow. Tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah? Kayak gitu. Dengan segala hormat untuk Mas Roy CS ya, saya kira dia berikhtiar membuktikan itu benar salah, bukan urusan saya. Lagian juga begini, Ceng. Saya lagi-lagi ya para pemirsa betul-betul tidak tertarik untuk membahas itu. Betul. Saya bahas dengan Uceng ini karena ada kaitan yang lain. Apa itu adalah, nah ini sudah masuk pada skala yang lebih besar ya. Betapa kemudian ternyata ruang akademik bernama perguruan tinggi atau universitas itu disadari atau tidak ditarik menjadi ruang pertarungan politik dan segala macam. Nah teman-teman, sebagai kesimpulan ya, jadi semua yang sudah kita lihat dan dengar hari ini, satu hal makin jelas. Isu ijazah Jokowi ini bukan soal kebenaran, tapi soal kebencian yang dipelihara. Kalau memang ijazah itu palsu, harusnya kasus ini selesai secara hukum dan akademik sejak lama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Isu ini dipelintir, diproduksi ulang, dan dijadikan komoditas politik murahan. Ini bukan kritik, ini bukan kontrol demokrasi. Ini obsesi yang dibungkus seolah-olah perjuangan moral. Ironisnya, mereka mengaku paling rasional, tapi yang dipakai justru cocok logi dan asumsi. Mereka mengaku paling cerdas, tapi menolak fakta yang tidak sesuai dengan selera mereka sendiri. Dan yang paling lucu sekaligus tragis ya, ketika logika mentok, yang disalahkan bukan data, tapi Jokowi lagi. Padahal logikanya sederhana. Kalau ijazah Jokowi palsu, berarti satu angkatan palsu semua. Berarti universitasnya ikut palsu. Dan kalau itu benar, negara ini sudah runtuh dari dulu. Tapi nyatanya apa? Ya, negara ini jalan terus, UGM berdiri kokoh. Dan yang terus ribut, ya mereka-mereka itu saja. Maka hari ini pilihan ada di kita semua. Mau terus ikut terseret narasi kebencian, atau mulai pakai logika dan akal sehat.
Kalau kalian semua setuju bahwa kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kebisingan, like video ini teman-teman. Kalau kalian capek dibodohi isu daur ulang, subscribe channel Maret 27. Dan kalau kalian ingin lebih banyak orang melek logika dan waras berpikir, share video ini ke mana-mana. Karena melawan kebodohan tidak cukup dengan diam. Naran harus disuarakan dan akal sehat harus diperjuangkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.